Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan GeoGebra untuk pembelajaran materi trigonometri. Yang pertama adalah kita akan mencari nilai sin dan cos suatu segitiga pada lingkaran. Nah, untuk mencari nilai sin dan cos suatu segitiga pada lingkaran, terlebih dahulu kita harus menentukan titik pusatnya. Di sini saya menggunakan contoh dengan titik pusat di 0,0 dan berjari-jari 2 satuan. Kita akan mencari segitiganya nilai sin dan cos segitiga di kuadran 1 dan kuadran 2. Nah, langkah yang kita lakukan adalah yang pertama, kita akan menentukan titik pusatnya. Titik pusat tadi kita menggunakan titik pusat di 0,0. Nah, yang selanjutnya adalah kita membuat lingkaran dengan titik pusat di 0,0 dengan jari-jari atau radius 2 satuan. Makanya kita pilih tools ini, kemudian pilih circle, center, and radius. Kita klik titik pusat, dan kita inputkan radiusnya sama dengan 2 satuan. Klik OK. Nah, seperti ini. Setelah menjadi lingkaran seperti ini, langkah selanjutnya adalah membuat titik B di 1,0 untuk membantu membuat segitiganya. Setelah membuat titik B, kita membuat garis paralel di titik B yang sejajar dengan sumbu Y. Nah, sekarang kita langsung praktekkan di GeoGebra-nya. Kita akan membuat titik di B 1,0. Di sini ya titiknya. Nah, kemudian kita buat garis paralel di titik B, kita klik titik B, kemudian dia akan paralel dengan garis apa? Nah, kita akan membuat dia paralel atau sejajar dengan garis dengan sumbu Y. Jadi kita klik sumbu Y. Nah, setelah jadi seperti ini, kita akan mencari perpotongan garis atau perpotongan sumbu Y dengan lingkaran. Kita pilih tools point dan kita pilih intersect, klik lingkaran dan klik garis yang paralel tadi. Nah, setelah seperti ini akan muncul perpotongan titik perpotongannya, yaitu titik C dan titik D. Oleh karena tadi untuk contoh 1 kita akan mencari nilai sin dan cos di kuadran 1 dan kuadran 2, jadi kita hanya menggunakan titik D. Nah, titik C ini bagaimana? Titik C ini kita akan menyembunyikan titik C dengan cara klik kanan dan hapus centang pada show object. Nah, titik C dia akan bukan dihapus, tapi dia tidak ditampilkan, seperti itu. Nah, selanjutnya kita sembunyikan juga ini garis paralel ini. Sama langkahnya, kita hapus. Nah, selanjutnya kita sambungkan titik-titik ini. Nah, titik-titik ini sudah terlihat dia membentuk segitiga di dalam lingkaran. Nah, kita gabungkannya ini bisa menggunakan segmen garis, bisa juga dengan menggunakan poligon. Nah, di sini saya menggunakan segmen garis. Kita pilih segmen garis, segmen, kita sambungkan dari titik D ke titik A, dia membentuk segmen G, kemudian dari titik A ke titik B, dia membentuk segmen H, dan dari titik B ke titik D, dia membentuk segmen I. Nah, setelah ini kita cari atau kita tentukan sudut di dalam segitiga. Caranya kita pilih tool ini, kemudian klik B, klik sudut-sudut di segitiganya, A dan klik D. Nah, setelah itu akan muncul sudut dari segitiganya atau dari sudut A, yaitu alfa sama dengan 60. Nah, setelah kita mengetahui sudut dari segitiga tersebut, kita sekarang akan membuat slider. Nah, slider ini kita pakai yang slider number dengan interval minimalnya min 2. Kenapa min 2? Karena nanti dia akan bergerak atau bergerak ke sejauh 2 karena dia merupakan lingkaran dengan radius 2. Jadi kita buat minimalnya 2 dengan maksimalnya min 2. Nah, increment ini adalah rasio atau bukan rasio, apa ya?
dia akan naik berapa atau ya rasionya, betul rasionya kita rasio 0,001 atau kita klik oke. Nah, setelah seperti ini kita perlu menyambungkan atau menghubungkan segitiga ini agar dapat bergerak ketika slider ini dianimasikan on, maka kita pilih titik B, kemudian klik kanan dan pilih settings. Di definition ini kita ganti dengan titik B itu terletak di mana? Terletak di 1,0. Berarti kita tulis 1,0. Nah, kita akan menghubungkannya dengan slider. Jadi kita tambahkan bintang, kemudian nama slidernya yaitu A. Enter. Nah, setelah seperti ini, kita mencoba apakah slidernya sudah berfungsi atau belum. Nah, seperti ini, slidernya sudah berfungsi. Nah, untuk kita mengetahui nilai sin dan cos-nya, kita akan, sebentar biar mudah, kita akan letakkan A-nya sama dengan 1 dulu. Nah, A sama dengan 1 di sini. Nah, kita akan mengganti, karena panjang H ini sama dengan nilai dari cos alfa. Nah, jadi kita ganti, kita klik kanan dari segmen garis H ini, kemudian kita name and value. Ini untuk menampilkan nilai dari segmen H. Nah, belum kita ganti namanya. Setelah ini kita klik kanan lagi segmen H, kemudian segmen H, kemudian rename. Oh, salah. Di segmen H kita klik, kemudian salah klik saya, maaf. Klik H. Nah, segmen H ini kita ganti dengan cos alpha. Cos alpha. Gini ya. Nah, selanjutnya untuk yang segmen I ini adalah nilai dari sin alpha. Jadi kita ganti dengan sin alpha. Nah, seperti ini ya. Kemudian sama seperti tadi, kita tampilkan nilainya dengan cara klik kanan, settings, kemudian di name ini, di show label ini kita ganti dengan name and value. Nah, seperti ini. Sudah. Selanjutnya dapat kita hidupkan animasinya lagi. Nah, seperti ini. Jadi, ketika alfanya kita berhentikan di alfa 1,6, berarti nilai cos alfanya adalah 1,6 alfa dengan alfa 36,82 derajat. Cos alfanya 1,6 dan sin alfanya 1,2. Seperti itu. Nah, untuk mempermudah membedakan garis cos dan sin, kita ganti dengan warna. Kita bedakan warnanya dengan klik kanan, pilih setting, dan color. Nah, kita ganti dengan merah untuk cos alpha, dan untuk sin alpha kita ganti dengan warna biru. Oh, ini kurang jelas, berarti biru yang ini. Oke. Sekarang kita nyalakan lagi animasinya. Nah, untuk di kuadran 1 seperti itu, dia akan bergerak sampai dengan negatif 2, yaitu di kuadran kedua. Nah, jadi seperti itu untuk alfanya. Ketika alfanya 303,16 derajat, nilai dari cos alfanya adalah 1,09 dan nilai dari sin alfanya adalah 1,67. Seperti itu untuk yang menentukan nilai sin dan cos pada segitiga, nilai sin dan cos suatu segitiga pada lingkaran. Selanjutnya kita akan lanjut ke poin yang kedua.
Kita hapus terlebih dahulu sebelum melanjut ke poin yang kedua. Nah, untuk poin yang kedua ini, kita akan belajar mengenai mengenai ini. Menggambar grafik trigonometri dasar. Trigonometri dasar itu ada sin X, cos X, dan tangen X. Nah, menggambar grafik trigonometri dasar, kita kan sudah mengetahui sebelumnya bahwa grafik sin X gimana, grafik cos X gimana, dan grafik tangen X gimana. Nah, untuk kali ini kita akan belajar membuat grafik-grafik tersebut menggunakan aplikasi GeoGebra. Langkahnya, kita baca terlebih dahulu di modul. Nah, langkah pertama adalah untuk menggambar grafik trigonometri dasar. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengubah setelan dan tampilan grafik dengan cara klik kanan lalu pilih grafik dan istilah pengaturannya seperti pada di bawah ini. Nah, kita rubah X min-nya menjadi min 100, X maksimalnya menjadi 280, Y minimalnya menjadi min 13,0383 dan Y maksimalnya menjadi 6,26847. Untuk X-axisnya kita jaraknya atau distance-nya kita ganti dengan 30 dan unitnya kita ganti dengan derajat. Setelah itu untuk Y-aksisnya kita ganti distance-nya 1 dan sudah distance-nya 1. Jadi kita langsung praktekkan di GeoGebra. Kita klik kanan, pilih grafik, X min-nya tadi kita ganti dengan min 100. X max-nya kita ganti dengan 280. Y min-nya kita ganti dengan min 5. Dan Y max-nya kita ganti dengan 5. Selanjutnya, ini untuk apa sih kita ganti-ganti ini? Nah, kita nanti akan grafiknya ini akan menjadi grafik yang sesuai dengan trigonometri, sudut-sudut istimewa dari trigonometri. Nah, kita ganti distance-nya, kita adakan centangnya, kemudian untuk x-axis kita jaraknya menjadi 30 derajat. Jadi kan kalau grafik trigonometri itu biasanya, enggak biasanya sih, dia akan yang dimunculkan adalah yang sudut-sudut istimewanya. Jadi juga kita jaraknya ini menjadi 30 derajat. Kita masukkan derajat di sini. Derajatnya itu ada di sini. Ya, selanjutnya y-aksisnya distance atau jaraknya kita ganti 1. Kemudian kita enter. Nah, setelah menjadi seperti ini, langkah selanjutnya kita baca dulu terlebih dahulu modulnya. Langkah selanjutnya adalah kita untuk menggambar grafik scene, kita tinggal inputkan sin X derajat. Enter. Nah, dia akan muncul grafik scene seperti ini. Ini adalah grafik trigonometri dasar dengan nilai maksimalnya 1 dan minimalnya juga 1. Dia dimulai dari sin 0 bernilai 0, sin 90 bernilai 1. Seperti itu. Untuk selanjutnya adalah grafik trigonometri dasar untuk cos. Kita bisa hapus atau kita bisa sembunyikan saja. Nah, untuk cos ini caranya juga sama, yaitu inputkan cos X derajat, kemudian enter.
Nah, seperti ini. Dia akan memunculkan grafik dasar dari cos. Dimulai dari cos 0 sama dengan 1, cos 90 sama dengan 0, dan seterusnya. Selanjutnya untuk tangen X. Nah, makanya juga sama, yaitu kita inputkan tangen X derajat. Seperti ini. Nah, kita enter. Kita sembunyikan yang ini dulu. Seperti ini. Jadi kalau kita tampilkan semua, dia akan seperti ini. Ini untuk grafik sin, ini untuk yang merah untuk grafik cos, dan yang biru untuk grafik tan. Nah, selanjutnya kita misalkan kita akan mencari nilai tan dari sudut 180 derajat. Coba ya, 180 derajat. Berapa sih nilai tan dari 100? Nah, tan dari 180 derajat ada 0. Sekarang kita lihat dari grafik ini, tan 180 berarti di sini ya, berarti nilainya adalah 0. Seperti itu untuk grafik dasar. Kita coba lagi untuk nilai sin 270 derajat. Berapa sih nilai sin 270 derajat? Nah, kita munculkan grafik sin. Kita lihat sin 270 derajat, yaitu dia bernilai negatif 1. Seperti itu ya. Oke, untuk selanjutnya kita akan belajar mengenai menggambar grafik sinus, kosinus, dan tangen lanjutan. Nah, untuk menggambar grafik ini, bentuk umum sinus lanjutan, nah sebelumnya kita mengetahui bentuk umumnya dulu, yaitu fx sama dengan A sin kali bx plus c plus d. Langkahnya yaitu ubah terlebih dahulu tampilan titik koordinat dari sumbu x menjadi pi per 2. Jadi cukup kita ganti yang sumbu x-nya saja untuk pi per 2. Kita akan langsung ganti di ini. Sebelumnya kita hapus terlebih dahulu. Kita hapus terlebih dahulu ininya, ini. Atau bisa kita Ctrl Z sampai dia berubah seperti semula. Ctrl Z. Seperti ini. Nah, ini dia sudah kembali ke bentuk yang semula. Selanjutnya kita ubah dengan klik kanan grafik. Kita ubah X-nya dengan berjarak pi per 2. Oh, ini berarti tidak. Dengan jarak pi per 2. Nah, ini kita kosongi. Jaraknya kita isi dengan pi per 2. Kita cari lambang pi-nya terlebih dahulu ya. Pi per 2. Nah, seperti ini. Setelah membentuk grafik seperti ini, kita masukkan untuk sembarang A sampai dengan D. Tadi kan bentuk umumnya itu A sin kali BX plus C plus D. Nah, kita harus menentukan A, B, C, dan D-nya itu berapa. Nah, ketika kita inputkan di sini A sama dengan 1, maka dia akan keluar seperti slider dengan interval min 5 sampai dengan 5. Jadi kita bisa cari jika A sama dengan 1 itu berapa, B sama dengan dari interval min 5 sampai 5 itu berapa, gitu. Jadi kita akan memisalkan A sama dengan 1, A sama yang kemudian B-nya sama dengan 2. Ini kita dapat ganti-ganti
sesuai dengan soal yang diperlukan. Dan C-nya sama dengan 1. Kemudian D-nya sama dengan 2. Nah, seperti ini. Sekarang kita inputkan bentuk umumnya tadi, yaitu A kali sin B kali X plus C plus D. Selanjutnya kita enter. Nah, dia akan seperti ini. Ini menyesuaikan. Nah, sekarang jika kita akan membuat A-nya sama dengan 3. Berarti kita geser ini sampai ke 3. Atau bisa juga kita menuliskan atau mengganti langsung di sini A sama dengan 3. Seperti itu ya. B-nya juga dapat diganti-ganti. B-nya min 5 sampai dengan 5. Kita misalkan buat B-nya adalah 0. 0. Jadi seperti ini. Kita harus melihat grafiknya dengan memperkecil tampilannya. B-nya 0 tadi di sini. B-nya sama dengan 0. Berarti dia berupa garis lurus kalau B-nya sama dengan 0. Sekarang kita coba B-nya sama dengan 1,3 dan C-nya misalkan min 3,6. Dia akan seperti ini dan D-nya misalkan 2,4. Jadi dia seperti ini. Grafiknya di sini akan berubah-ubah sesuai dengan nilai A, B, C, dan D-nya. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya adalah grafik kosinus. Ini langkahnya adalah sama-sama untuk grafik cos. Dia bentuk umumnya menjadi A cos BX plus C plus D. Jadi tinggal mengganti sin atau ininya saja bisa diganti. Kalau grafik kosinus berarti cos, kalau grafik sinus berarti sin, dan kalau grafik tangen berarti tan. Kita lanjutkan dengan mencoba di GeoGebra dengan langsung dengan ini yang sama, tetapi kita ganti grafiknya dengan cos. Dengan cos. Sebentar. Sepertinya kita hapus terlebih dahulu. Kemudian kita tulis A kali cos BX B kali X plus C plus D. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah grafik kosinus lanjutan dari A sama dengan 3, B sama dengan 1,3, C sama dengan min 3,6, D sama dengan 3,8. Nah, bentuknya seperti ini. Bagaimana kalau kita mengganti? Ya sama seperti tadi. Ininya bisa digeser-geser atau langsung bisa diganti seperti ini. Misalkan kita ganti D sama dengan 4, jadi langsung kita ganti seperti ini. Nah, sudah selesai. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah grafik tangan. Nah, grafik tangan ini juga sama saja. Kita sembunyikan dulu ini. Selanjutnya kita akan mencari grafik tangan dari A kali tan BX plus C plus D. Enter. Nah, seperti ini bentuk dari 3 tangan 1,3 X min 3,6 plus 4. Jadi bentuknya seperti ini. Bisa kita mencari dengan A, B, C, dan D-nya diganti dengan cara digeser-geser atau diganti langsung ininya. Ya, sudah, semoga bisa dipahami. Untuk yang grafik, menggambar grafik lanjutan dari kosinus, sinus, dan tangen. Misalkan ini kita membuat min 3, berarti grafiknya langsung berubah seperti ini. Oke, langsung saja kita lanjut ke materi selanjutnya.
Materi selanjutnya ini ada, kita cari dulu materi selanjutnya. Melukis grafik fungsi trigonometri kosekan. Nah, bagaimana cara melukis grafik fungsi trigonometri kosekan? Langkah yang pertama dilakukan adalah mengubah setelan dan tampilan grafik dengan cara klik kanan, lalu grafik seperti tadi ya, seperti saat kita menggambar grafik trigonometri dasar dan grafik trigonometri lanjutan. Jadi kita langkahnya seperti itu, tapi aturannya berbeda. Untuk X-min-nya ini diganti dengan min 20, X-max-nya diganti dengan 400, Y-min-nya min 6, dan Y-max-nya adalah 6. Untuk X-aksisnya sendiri, jaraknya kita buat 30 derajat. 30 untuk distance, dan unitnya kita ganti dengan derajat. Seperti itu. Kita langsung praktekkan. Kita baca dulu deh sampai ke bawah. Selanjutnya membuat slider dengan aturan seperti gambar di bawah. Nah, kita buat slider A sama dengan, untuk number slider A sama dengan 1. Selanjutnya, kita inputkan kosekan X derajat, enter. Kemudian kita inputkan A kali kosekan X derajat. Ubah warna salah satu grafik agar lebih jelas dengan cara klik kanan objek, settings, kemudian color. Nah, dia akan menjadi seperti ini. Nah, ini yang untuk warna merah adalah grafik dari kosekan X derajat. Untuk grafik dari A kosekan X derajat ini seperti yang hijau, untuk A-nya sama dengan min 1,1. Ini untuk A-nya dapat diganti sesuai dengan soal yang diperlukan. Karena di sini intervalnya min 5 sampai 5, jadi ini bisa digeser-geser sampai sampai ke kiri sampai min 5 dan ke kanan sampai dengan 5. Kita langsung praktekkan di GeoGebra. Nah, kita hapus terlebih dahulu yang tadi. Delete seperti ini saja. Kemudian klik setting, klik kanan, grafik, basic-nya kita ganti yang tadi adalah untuk X-min-nya min 20, X-max-nya 400. X-min-nya min 6, X-max-nya 6. Nah, selanjutnya untuk X-aksisnya distance-nya 30, unitnya kita menggunakan derajat. Y-aksisnya kita biarkan seperti asli saja. Sudah. Selanjutnya kita membuat slider, langsung kita buat slider. Untuk seperti ini langsung saja. Kita isi ini dengan saya menggunakan 0,1. Nah, setelah ini kita cari grafik kosekan X. Kosekan X derajat. X derajat berapa? Gimana sih grafik kosekan X derajat? Nah, seperti ini. Lebih jelas kita perkecil aja. Selanjutnya, kita akan mencari grafik dari A kali kosekan X derajat. Nah, maaf, salah. Kosekan X derajat. Nah,
Kenapa ininya sama, grafiknya sama? Karena A-nya kita buat dia sama dengan 1. Jadi A kosekan X derajat sama, kalau A-nya sama dengan 1 berarti dia sama dengan kosekan X derajat. Nah, kita ganti A-nya, kita geser-geser di sini. A-nya misalkan kita ganti A-nya sama dengan 5, berarti seperti ini. Untuk yang grafik biru dia merupakan kosekan X, dan grafik oranye dia merupakan 5 kosekan X derajat, seperti itu. Jadi kita mengganti A-nya ini berapa. Gitu. Nah, karena di sini kita akan mencoba pergerakannya. Kita akan klik kanan untuk fungsi GX. Fungsi GX yaitu yang A kosekan X. Nah, kita akan show trace atau kita tampilkan jejaknya gitu. Lalu kita animasikan on. Dia akan, sebentar, kita pindah ke move dulu. Nah, seperti ini. Untuk A-nya dia akan bergerak-gerak menjadi seperti ini. Pergerakannya seperti ini. Untuk A dari min 5 sampai dengan 5. Nah, sudah. Selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya di sini ada, nah warnanya bisa diganti sesuai dengan kesukaan. Nah, untuk yang E kita akan membuat rotasi dari kurva sinus. Nah, untuk yang ini caranya, langkah-langkahnya lumayan banyak langkah-langkahnya. Yang pertama adalah kita membuat pusat rotasi terlebih dahulu. Pusat rotasinya terlebih dahulu. Saya menggunakan pusat rotasinya di A, di titik A 0,1. Langkahnya buat titik pusat di 0,1, kemudian buat slider angle dengan aturan asli. Setelah muncul slider, lalu klik kanan, setting, dan repeat-nya ganti dengan increasing. Seperti yang dapat dilihat pada gambar di bawah. Nah, jadi kita tentukan titiknya di 0,1, kemudian kita buat slider dengan pilihan angle. Nah, kita buat terlebih dahulu, kita hapus semua. Nah, kita hapus semua. Mungkin dapat kita close dulu ininya. Kita buka GeoGebra yang baru lagi. Sebentar, ini kalau masih loading. Nah, setelah seperti ini, tadi langkah yang pertama adalah kita tentukan titik pusat rotasinya di mana ya tadi? Di titik A 0,1. 0,1 berarti di sini. Nah, nanti pusat rotasinya di sini. Kemudian kita tampilkan slider.
untuk kita pilih sudut langsung. Nah, setelah muncul seperti ini, kita klik kanan, setting, dan repeat-nya kita ganti dengan increasing. Ini artinya dia lurus ke kanan saja, dia tidak bolak-balik seperti itu. Jadi langkah selanjutnya di sini adalah inputkan sin X. Setelah itu pilih rotate around point. Klik titik A, klik grafik sin X. Nah, kita akan mencari sin X-nya terlebih dahulu. Sin X. Nah, jadi seperti ini kan ya grafik sin X-nya seperti ini. Kemudian kita klikkan pilih rotate around point, klik titik A, klik grafik sin X. Jadi rotate itu di sini, rotate around point, klik titik A, klik dengan sudut 45 derajat, kemudian kita oke, seperti itu. Nah, setelah jadi seperti ini, kita untuk kurva yang kedua, untuk kurva yang rotasi ini, kita klik 2. Nah, untuk 45 derajatnya ini kita ganti dengan alfa agar dia dapat bergerak sesuai dengan sliter yang akan kita gerakkan gitu. Alfa, terus kita klik OK. Nah, setelah kita klik OK, kembali kita perlakukan untuk grafik yang kedua, kita akan setting dengan mengubah aturannya seperti ini. Ada langkahnya seperti ini, yaitu kita ganti advance-nya. Untuk warna merah kita ganti dengan alfa per 360. Warna hijau kita ganti 1 min alfa per 360 dan kita ganti warna biru menjadi 0,5. Ini berfungsi untuk apa? Dia akan berubah warna jika rotasinya sebesar sudut yang tadi, alfa per 360 derajat, 1 min alfa per 360 derajat, dan 0,5 seperti itu. Jadi kita klik kanan grafik ini. Klik kanan ini, setting. Mohon maaf lagi azan. Kemudian kita ganti di advance-nya. Red-nya tadi kita ganti dengan alfa per 360 derajat. Kemudian untuk yang hijau kita ganti min 1 min alfa per 360 alfa. Dan untuk birunya kita ganti dengan 0,5 seperti ini ya. Oke. Nah, untuk setelah sudah seperti ini, kita akan coba mengaktifkan. Nah, dia akan berputar seperti ini. Jika kita ingin mengetahui lebih jelas bagaimana rotasinya ini berada di titik ini, kita akan mengaktifkan jejaknya atau show track-nya lagi ya. Jadi kita aktifkan seperti ini. Jadi dia akan meninggalkan jejak seperti ini. Ini untuk yang titik pusat rotasinya di 0,1. Nah, titik rotasi ini dapat diganti, maksudnya dapat dibuat di titik pusat yang di
diperlukan atau titik pusat yang dipertanyakan atau yang ditentukan. Seperti itu. Ia akan mengelilingi titik A. Jadi dia tetap berputar mengelilingi titik A. Seperti itu jadinya. Oke, untuk poin yang terakhir, kita akan belajar untuk poin yang terakhir. Untuk yang terakhir, yang akan kita pelajari adalah membuat gelombang kurva bergerak. Nah, untuk membuat gelombang kurva bergerak ini, kita akan mengganti aturannya dengan cara klik kanan, lalu pilih grafik seperti yang sudah sebelumnya. Untuk aturannya, X min-nya min 10, X max-nya 360, Y min-nya min 2, Y max-nya 2. Untuk X aksisnya, distance-nya 30, dan unitnya derajat. Nah, untuk setelah diganti, kita akan membuat slider A dengan aturan di bawah ini. Jadi kita akan membuat dua slider, yaitu slider A dan slider B. Untuk slider A, interval minimalnya negatif 1,5, interval maksimalnya 1,5, dan incrementnya 0,1. Untuk slider B, interval minimalnya min 0,5, interval maksimalnya 5, dan incrementnya 0,1 sama. Lalu inputkan A kali sin B kali X derajat dan A kali cos B kali X derajat. Aktifkan animasi kedua slider. Nah, seperti ini. Kita akan langsung coba. Nah, hapus terlebih dahulu ini. Nah, kita akan ganti aturannya terlebih dahulu. Klik kanan, grafik, terus kita ganti dengan X min-nya min 10, X max-nya 360, Y min-nya min 2, dan Y max-nya kita buat 2. Setelah itu di x-axis kita centang distance, ganti distance-nya menjadi 30 dan unitnya menjadi derajat. Nah, setelah seperti ini kita membuat dua slider. Nah, dua slider. Slider yang pertama, kita ubah aturannya dengan minimal intervalnya min 1,5, interval maksimalnya 1,5 dan 0,1. Untuk slider yang kedua, slider B ini 0,1. Selanjutnya kita akan membuat tadi untuk yang bergerak tadi kita akan menginputkan A kali sin B kali X derajat. Jadi dia merupakan grafik sinus yang dasar, yaitu sin X derajat. Kenapa? Karena ketika A-nya sama dengan 1 dan B-nya juga sama dengan 1, maka A sin BX derajat dia akan tetap bernilai seperti dia akan tetap sin X seperti itu. Selanjutnya kita membuat grafik cos X dengan cara yang sama. Kita ketikkan A cos B kali X. X derajat. Jangan lupa kita kasih derajat karena di sini satuannya derajat. Nah, seperti ini. Nah, kita akan mengaktifkan animasi keduanya. Kita on-kan.
seperti ini. Nah, dia akan bergerak seperti ini ketika diaktifkan animasi untuk keduanya. Ketika A-nya, kalau kita berhentikan ya di sini, ketika A-nya sama dengan -1, maka grafiknya A-nya -1 dan B-nya 0,9, maka grafiknya seperti ini. Jadi A-nya ini dapat diganti untuk A minimal -1,5 dan maksimal 1,5. Untuk B -5 dan maksimal 5. Ini artinya A. Ketika A-nya -1, A sin B X derajat, dia berarti -1 sin 0,9 X derajat. Dan begitupun dengan yang cos. Untuk gelombang bergeraknya dia seperti ini. Nah, seperti ini. Dapat dilihat seperti ini. Untuk selanjutnya, di modul yang sudah saya buat ini ada latihan soal yang dapat dicoba sendiri-sendiri, dan di sini sudah lengkap dengan penjelasannya. Bisa dibuat untuk mengoreksi hasil pekerjaannya, apakah dia sudah benar atau tidak, dan di sini sudah lengkap dengan cara-caranya beserta contoh soalnya, dapat dicoba masing-masing sendiri di rumah. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan untuk tutorial menggunakan GeoGebra untuk pembelajaran materi trigonometri. Saya Fadida Nuzakia, NIM 2018-10060311025, kelas Matkom 5A, mengucapkan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata dan kurang jelas dalam penyampaiannya. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.